Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya sahabat subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, dan juga sukai video ini supaya channel ini semakin membawa manfaat bagi orang banyak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa bermajelis ilmu lewat media YouTube, dan karena kita sudah memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, amal itu ditentukan akhirnya. Dari 10 awal, tengah, dan akhir di bulan Ramadan, maka yang paling menentukan Ramadan adalah 10 akhir. Saya ingin mengingatkan kembali tentang fadilah dan inti daripada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati keduanya atau istilah mustalahul hadis muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila masuk bulan Ramadan maka seluruh pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat Futihat. Arti Futihat dalam bahasa Arab itu artinya siap mubalaghah, bentuk yang berlebihan, artinya bahwa pintu-pintu surga itu betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Itulah arti Futihat. Dan kita tahu bahwa daun pintu surga dari ujung ke ujung itu sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebarnya pintu surga itu dari ujung daun pintu ke ujung pintu yang lainnya perjalanan 40 tahun. Anda bisa bayangkan betapa luasnya pintu surga itu. Dan 8 pintu surga betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, dan akan datang zamannya manusia akan berdesak-desakan di pintu surga. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, sekali lagi di sini, Rasul menggunakan siap mubalaghah, bentuk yang berlebihan, artinya betul-betul ditutup. Sebagaimana ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Allah bahasakan dalam Al-Quran yang artinya betul-betul dia menutup rapat-rapat dan menguncinya. Kemudian silsilah adalah sebuah rantai. Rantai yang sangat besar yang kalau ditarik itu keluar suaranya. Selama ini selama 11 bulan kita diikat tengkuk kita oleh syaiton setiap tidur. Karena apabila seorang hamba itu tertidur maka syaiton akan mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Kemudian mengencingi di telinganya sehingga susah bangun. Maka 11 bulan syaiton yang mengikat kita. Bahkan dalam riwayat syaiton itu mengikat manusia seperti seseorang mengikat binatang, jadi sekehendaknya syaiton menarik ke sana kemari. Tetapi di bulan Ramadan justru terbalik, tidak ada satupun manusia yang diikat oleh syaiton tengkuknya, tapi syaiton yang diikat. Masalahnya sudah tidak diikat saja ndak bangun, apalagi diikat. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. 3 perkara ini: pintu surga dibuka lebar-lebar dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, dan setan betul-betul diikat dengan rantai. Untuk apa ini? Sekali lagi 3 keutamaan bulan Ramadan itu untuk kita. Allah berikan ini untuk kita supaya kita mudah berubah. Tetapi sudah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaiton pun diikat, ndak mau berubah juga. Berarti ada manusia itu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla susah mendapatkan hidayah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Ada orang-orang yang dicatat dalam Lauhil Mahfudz seperti itu. Dan 3 perkara ini menunjukkan bukti adanya perubahan alam semesta. Dan perubahan ini tidak mesti harus dilihat,
cukup diyakini saja bahwa ada perubahan di bumi dengan cara saiton-saiton diikat. Ada perubahan di langit dengan cara pintu-pintu langit dibuka. Bahkan ada perubahan di surga dan neraka dengan cara dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Kalau alam semesta saja bisa berubah, kenapa manusia tidak bisa berubah? Kenapa manusia tidak bisa berubah? Aneh, bulan Ramadan tidak bisa berubah. Sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ada 6 perkara supaya kita paham bahwa 10 akhir Ramadan ini kesempatan terakhir. Yang harus dipahami bahwa 1 Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan di mana kita mudah mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Anda bisa bayangkan 11 bulan manusia itu melakukan dosa, tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan, bahkan dalam hadis Allah mencatat pada setiap anak hamba itu perbuatan zinanya. Mata melihat berzina dengan melihat yang haram, telinga berzina dengan mendengar yang haram, kaki dilangkahkan ke tempat yang haram, begitulah. Itu sebuah kemestian dan keharusan, manusia itu pasti melakukan dosa. Kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan ucapannya. 11 bulan manusia itu melakukan maksiat. Ketika masuk bulan Ramadan, maka lembaran yang hitam itu bisa dihapus dan menjadi putih, hanya dengan sungguh-sungguh melakukan 3 perkara, dan 3-tiganya disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga, dan orang yang betul-betul menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka dosa 11 bulan kebelakang dihapus betul-betul dengan 3 perkara ini. Dan ini keistimewaan hebat, kita keluar di bulan Ramadan itu 1 dosa pun tidak ada. Tetapi ada orang-orang yang celaka ketika masuk Ramadan, keluar tidak ada satupun yang diampuni dosanya. Makanya Jibril berdoa, celaka dan binasa, celaka dan binasa. Celaka dan binasa, ada orang masuk bulan Ramadan keluar 1 dosa pun tidak diampuni. Nauzubillah. Yang kedua, bahwa Ramadan kesempatan kita dibebaskan dari api neraka. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di Ramadan ini kita dibebaskan dari api neraka, kemudian dicatat dalam catatan para malaikat, maka selamanya kita tidak mungkin masuk neraka. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak mendapatkan ini, siapa yang diharamkan mendapatkan ini semuanya, maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan agar Allah memerdekakan kita dari api neraka, dan itu keutamaan besar dimerdekakan dari api neraka. Yang ketiga, Ramadan itu tempat dilipat gandakan pahala. Pahala apa saja dilipat gandakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang pahala puasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Maknanya apa di sini? Kalau sholat jelas nominalnya, zakat jelas nominalnya, sedekah jelas nominalnya, tapi puasa tidak jelas nominalnya. Berapa pahala yang akan diterima hamba Allah tidak ada yang tahu. Kenapa demikian? Karena kandungan puasa itu ada kesabaran. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran yang artinya, bahwa Allah akan mencukupkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Ada amalan itu 1 amalan 1 pahala, 1 amalan 10 pahala, 1 amalan 700 kali lipat pahala, tapi puasa ini tidak jelas lipatannya, saking banyaknya. Bahkan ketika Nabi menceritakan tentang umroh di bulan Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Bahkan Allah mengatakan satu malam Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Menunjukkan bahwa Ramadan itu tempat melipat gandakan pahala. Kemudian yang nomor 4, bahwa Ramadan adalah sebuah kesempatan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berpuasa itu Allah berikan 2 kebahagiaan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang artinya, bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Satu bahagia ketika menjelang berbuka karena sudah berlapar-lapar berhaus-haus dari pagi. Tiba-tiba dihidangkan makanan di hadapannya, dan yang kedua lebih daripada itu, ia bahagia ketika berjumpa dengan Robnya. Ketika manusia berada di kontoroh itu akhir daripada sirot, akhir daripada sirotol mustaqim disebut kontoroh. Di situ terjadi perdebatan, disitulah terjadi kisos antara orang yang zolim dan orang yang dizolimi. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut umat ini? Sahabat polos mengatakan, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Tapi Rasul mengatakan bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang datang dengan pahala sholat, dengan pahala sedekah, dengan pahala haji, dan pahala-pahala ibadahnya, tetapi di sisi lain, dia pun membawa dosa pernah melaknat si fulan, pernah mengambil haknya si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, maka terjadi kisos di kontoroh ini. Ada orang-orang yang kemudian bangkrut. Kenapa? Karena pahalanya diserahkan kepada orang yang dizalimi, sementara dosa orang yang dizolimi diserahkan kepada orang yang berbuat zolim. Bangkrut dia kalau usaha itu, hilang modalnya pun penuh dengan hutang. Pahalanya hilang, dosa orang pula ditanggung, itu namanya bangkrut dalam bahasa Arab, muflis namanya. Ada orang yang seperti itu. Orang-orang ini sudah tak ada kesempatan lagi masuk surga. Apa yang bisa diandalkan modal sudah tidak ada, akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pahala yang sangat besar, dan pahala itu adalah pahala siam, pahala puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Disinilah hamba Allah berbahagia karena ada kesempatan masuk dari pintu royan. Ini kesempatan besar di bulan Ramadan. Yang nomor 5, bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar dan itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan tidak terdapat di awal ataupun tengah. Kalau ada orang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17, orang ini tidak paham. Nuzulul Quran itu tidak jelas tanggalnya, karena ada di tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Dan itulah tanggal-tanggal Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan tanggal 17. Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu malam terbaik sepanjang tahun, tidak ada malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar dan itu ada di 10 akhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya untuk beramal saleh. Kemudian yang nomor terakhir nomor 6 bahwa Ramadan adalah kesempatan mustajabnya doa. Setiap doa dikabulkan terutama doa di 3 waktu. Pertama doa menjelang berbuka, yang kedua doa di sepertiga malam akhir, yang ketiga doa setelah subuh sebelum terbit matahari, itu waktu barokah namanya. Rasul mengatakan, Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maka selama Ramadan jangan tinggalkan 3 waktu ini. Pertama menjelang berbuka,
karena Nabi yang mengatakan, 3 orang yang tidak mungkin ditolak doanya, salah satunya adalah orang yang berpuasa, ketika menjelang berbuka merupakan mustajabnya doa. Makanya para ulama menjelang maghrib 10 menit sebelum maghrib itu mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi kemudian mengatakan, Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka, Ya Allah, merdekakan anak kami, istri kami, orang tua kami, dari api neraka. Begitu juga apabila masuk di sepertiga malam akhir di bulan Ramadan, itu waktu mustajab doa. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam akhir dan itu setiap malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian Allah tawarkan kekuasaannya, Allah tawarkan ampunannya, dan Allah tawarkan istijabah doanya. Kata Allah, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang berdoa aku kabulkan seluruh doanya dan waktu di pagi hari. Maka 6 perkara ini cukup bagi kita mengenal agungnya Ramadan. Ingat, amal itu ditentukan akhirnya. Maka 10 akhir Ramadan sungguh-sungguhlah beribadah, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.